sudah bagus, itu bapak ibunya belum paham agama, terus kadang terjadi konflik ketika anaknya ingin menyadarkan orang tua. Saya belum lama ini juga dapat curhatan tuh dari eh, anak muda ya, laki-laki udah punya suami, udah punya istri, punya anak gitu. Cuma ayahnya eh, dulu terlibat di NII itu ya, terlibat di NII, kemudian keluar, kemudian cenderung nggak mau sholat gitu ya, terus anaknya ingin mengajak untuk tobat gitu, untuk sadar gitu. Nah, apa yang kemudian terjadi ya justru dimarahin ya, habis-habisan lah anaknya itu, dibenci, dijauhi oleh orang tuanya sendiri. Jadi kalau orang tua mengajak anaknya itu sih masih oke, nggak ada soal lah ya. Tapi kalau kebalikan, anak mengajak orang tua, nah itu selalu jadi persoalan-persoalan. Nah ini perlu kita kaji juga sepertinya. Seperti apa sih cara atau etika, adab, dakwah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada paman. Tuh, itu udah 19 tuh ya. Yang ke-20, jadi ada 7 judul lagi, silahkan. Saya sih banyak kalau mau cepet itu, cuma kan saya ngasih kesempatan antum untuk ikut lah, ikut berpikir lah. Dafa mana Dafa Rafif? Hadir Ustadz. Ayo gimana? Idenya apa? 7 judul lagi. Keluarga, penguasa, intelektual udah. Itu 3 itu udah cukup lah, itu penting itu. Jadi tentang etika ya, tentang adab, etika, dakwah itu sudah ada 19 ya. 19 subjudul. Nanti masing-masing dapat 1 judul ya dari 26 itu. Jadi sengaja kita buat 26 supaya nanti kode kapita selektanya lengkap. Nanti orang bisa belajar dari buku yang kita buat nanti. Silakan. Farhah Hidayah mana? Farhah Hidayah. Saya Pak. Ayo, mangga idenya apa? Pagi-pagi kan biasanya udah seger ya, udah makan, udah sarapan, masa nggak dapat ide satupun. Ayo Ide berpikir, yang yuk. saya dapat Pak, Ya, pas saya tinggal di lingkungan pesantren, saya ya. mempunyai ide peran dakwah dalam membina akhlak santri. Enggak cocok. Ini kan tentang kode etik, etikanya. Oh, ya. Mungkin etika, mungkin di kalangan, mungkin etika dakwah di pesantren kali gitu ya. Bisa Etika juga sih. dakwah di pesantren. Iya, bisa juga di etika dakwah di lingkungan pesantren. Nah, boleh itu. Nah, nanti soal ini jadi kita fokusnya kepada etika ya, adab, etika, moral gitu ya. Kemudian akhlak itu masuk, itu yang dijadikan kajian kita gitu. Kalau peran itu kan berarti yang dikaji perannya, tapi ini kan mata kuliah kita kode etik ya. Jadi kode etik dakwah, jadi etika dakwah, adab dakwah, akhlak dakwah, sikap dakwah atau sikap dai, etika dai. Dalam apa? Pertama ya tadi kita bicara tentang objek ya di pesantren, di intelektual, kemudian apa tadi penguasa gitu ya. Ada juga dari sisi konten etikanya, misalnya tidak menerima imbalan, kemudian lemah lembut dan kasih sayang gitu ya. Kemudian konsep keteladanan di situ. Nah, mungkin ini bagus juga ya, etika dakwah di lingkungan pesantren, gitu aja judulnya. Etika dakwah di lingkungan pesantren. Ustadz, Mungkin berbeda memang. Ya, silakan. kalau ini Ustadz, etika antara sesama aktivis dakwah. Gimana? Dari ininya apa? Maksudnya kayak Penjelas apa ya, penjelasannya gimana? kayak
antara sesama aktivis dakwah itu Organisasi bagaimana? ya? Antar Ya, yang aktivis apa antar organisasi dakwah? boleh antar organisasi, boleh antar aktivis juga, Ustaz. Karena kan biasa ada yang individual gitu, Ustaz. Nggak berorganisasi gitu. Ini etikanya gimana sih kalau kita berdakwah? Maksudnya jangan saling menjatuhkan gitu atau bagaimana gitu. Mhm. Gimana ya? Judulnya gimana ya itu ya? Itu kan mungkin kadang berangkat dari kasus juga ya, bahwa dua organisasi dakwah yang sama-sama Islam gitu ya, terus kadang sering terjadi gesekan gitu kan ya, terjadi saling menjatuhkan apa gitu kan, di kampus kan suka terjadi seperti itu ya. Mestinya kan ada Sering. etika ya. Nah, iya Ustaz. Kayak gitu Ustaz. Maksudnya sesama aktivis gitu. Eh, harusnya ada kode etik. Jangan selalu saling menjatuhkan gitu. Mhm. Eh, gimana ya judulnya ya? Memang itu terjadi juga sih itu ya, cuma judulnya apa kira-kira? Ini kan tentang perbedaan ya, sebenarnya perbedaan organisasi ya. Eh, Kode etik dakwah antar aja, antar kode etik dakwah. Nah itu kan dakwah, kalau dakwah jadi 2 kali nih. Sikap bisa juga sikap. Jadi judulnya bisa juga sih menyikapi perbedaan organisasi dakwah. Nah, bisa juga tuh menyikapi perbedaan organisasi dakwah. Ya, organisasi dakwah kan ini kan antar organisasi dakwah. Bisa juga itu. Jadi itu diangkat juga boleh tuh. Nanti judulnya diatur aja. Sudah ada 20 ya. Jadi bisa menyikapi perbedaan organisasi dakwah, bisa etika dakwah antar organisasi mahasiswa, bisa juga etika dakwah antar organisasi mahasiswa, bisa juga tuh. Nah, itu judulnya dipilih aja, silahkan. Oke, sudah ada 20, bagus. Kita 6 lagi. Itu dicatat ya, tadi siapa yang nyatet? Ziad ya? Ziad Iqbal, bukan yang nyatet. Yang nyatet tadi siapa? Iqbal. Ya, Iqbal ya? Iya, Iqbal. ya udah saya Catat, catat ya, Bal. Ustaz. Ya, sudah. Ya, oke. Sudah 20 tuh ya. 6 lagi, silakan. Pagi-pagi harus Ustaz, banyak ide ada ya. lagi. Ayo silakan disebutin namanya. Siapa? Faizal Ustaz. Soalnya saya Faizal. pakai HP. Ayo enggak, silakan. Mana ya? Sebenarnya Oh ya, Faizal. Ya, silakan. sebenarnya belum ini Ustaz dapat apa ya? Tapi ini berangkat dari masalah Ustaz, permasalahan gitu. Apa tuh? Jadi kan biasa contoh kasus aja Ustaz. Sekarang kan anak muda rata-rata bilangnya kita jangan dakwah di masjid aja, tapi dakwahnya tuh kayak di bar gitu. Nah, yang yang kalau saya Ustaz mau usulkan ada satu judul gitu Ustaz yang membahas kayak kode etik ya yang di lingkungan seperti itu Ustaz, kayak lingkungan tongkrongan gitu Ustaz, di lingkungan anak muda bagaimana kode etiknya dalam berdakwah ke mereka gitu. Makanya supaya nggak bablas gitu. Kan rata-rata seperti itu sekarang Ustaz. Mungkin ini berarti kan antum coba bicara tentang objeknya ya berarti ya. Kode Iya etik Ustaz. dakwah. Kan itu kan berarti objeknya itu kan antum kayaknya ada 2 ya. Pertama itu anak-anak milenial, anak tongkrongan ya. Yang kedua kan
tempat-tempat maksiat lah, anggaplah seperti itu ya. Misalnya di bar, di ini kita mau dakwah ke sono, itu kan eh, anak jalanan misalnya gitu ya. Iya, Ustaz. Hmm, itu sih kalau kalau dilihat dari tempatnya memang cukup banyak ya kalau kalau tempat ya bisa bar, bisa macam-macam lah itu kalau tempat ya. Tapi kalau kecenderungan orang yang seperti itu kan anak-anak muda ya, anak-anak milenial gitu ya yang sekarang ini banyak nongkrong di mall gitu ya. Mungkin milenial mungkin lebih lebih tepat dan nanti nanti coba diarahkan kepada budaya anak-anak milenial itu yang hedonis itu gitu, yang nongkrong, yang begadang gitu ya, yang kayak gitulah ya. Nah itu boleh sih. Jadi kita fokus ke milenialnya aja nanti. Sementara yang kita angkat latar belakangnya dari kondisi anak-anak milenial itu, yang nongkrong lah apalah tadi itu. Jadi etika dakwah di kalangan generasi milenial aja. Etika dakwah di tengah generasi milenial. Bisa juga itu, milenialnya aja fokusnya. Oke, bagus itu. Saya sepakat itu. Kalau nanti sebenarnya saya punya teman ya, teman di Bandung itu. Saya sering manggil itu Abah ya. Beliau punya organisasinya Katro. Katro itu background beliau kan penyanyi, backgroundnya mantan preman gitu ya. Kemudian bikin acara dakwah itu katro namanya. Katro itu trotoar, jadi dakwah di trotoar, dakwah untuk anak-anak jalanan lah itu. Jadi ketemu di mana diajak kumpul ya di trotoar ya di mana aja jadi di situ. Terus ada foto-fotonya ada nanti boleh itu dicari di Google ya, katro. Itu dakwah trotoar intinya pada anak-anak jalanan malah langsung. Bisa juga misalnya belajar dari jamaah tablik itu ya. Jamaah tablik juga sering itu punya cara-cara yang cukup bagus ya untuk menyadarkan para preman yang tadinya preman terus jadi sadar agama. Itu bisa juga itu dicoba dilihat nanti sebagai ini aja sebagai bahan ya, bahan untuk apa? Untuk mengkaji tadi, ada 2 berarti, saya tawarkan 2 berarti. Pertama milenial ya, yang kedua mungkin di kalangan orang-orang yang nggak bener lah gitu, preman gitu, di kalangan preman. Jadi 2 mungkin kita, jadi 21 ya, kita masukkan lagi, etika dakwah di kalangan, eee, atau di lingkungan kemaksiatan lah gitu, di lingkungan kemaksiatan dah. Jadi nanti di sana kan macam-macam tuh, bisa preman, bisa pelacur mungkin. Itu Iqbal ya, tambahkan lagi Iqbal. Jadi milenial dan lingkungan maksiat. Jadi nanti milenialnya fokus ke budaya hedonismenya remaja yang tadi yang tukang nongkrong ya, tapi yang kedua mungkin dari objek orang-orang yang ahli maksiat itu. Banyak juga itu yang bergerak di bidang itu, bergerak di dakwah khusus mengajak bertobat ya orang-orang seperti itu. Oke, itu bagus itu ada sudah 21. 21 ya Iqbal ya? Udah berapa, Bang? 22 22 Ustaz. Oh, 22. 4 lagi silakan. 4 lagi. Nanti setelah dapat semua saya arahkan cara membuat makalahnya biar seragam ya nanti. Jadi buku itu nanti biar standar.
4 lagi silahkan yang punya ide. Ibu-ibu nih belum punya ide nih, ibu-ibu nih. Mungkin ini kali habis masak kali jadi capek. Widya, Nesya, idenya apa idenya? Pak, Nyari judul. Ya, kan di sini kita udah bahas etika-etikanya dalam penyampaian dakwah. mm-mm. Gimana kalau misalnya kita bahas tentang sikap sikap seorang dai kalau mendapatkan penolakan dari sasaran dakwahnya? Jadi judulnya apa ya? Menyikapi penolakan dakwah gitu. Ya mungkin, Para penentang dakwah ya. ya, Jadi yang jadi fokus tuh sikapnya, ya sikap ya berarti bukan objek ini ya. Jadi sikap dai kepada penentang dakwah itu ya. ya begitu Pak. Iya boleh itu bagus juga itu. Jadi khusus yang nentang ya kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal, bahkan Abu Thalib sendiri itu menolak walaupun nggak jahat ya, tapi menolak lah. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab kan menolaknya jahat ya. Fir'aun, Namrud itu ya. Itu banyak nabi-nabi dihadapkan juga dengan para penentang dakwah lah. Sikap dai kepada para penentang dakwah. Nah, cakep itu, bagus itu. Oke, Nesya bagus idenya. 3 lagi, yuk. Dikit lagi nih. Ya dapat satu-satu, bagus kalau dapat judul yang berbeda itu kan saling melengkapi nantinya. 3 lagi, mungkin Nesya punya ide lagi, nggak apa-apa, silakan. Jadi sikap dai kepada para penentang dakwah. Nah, ini bagus ini. Jadi sejarahnya juga banyak ini. Pak, Yuk, Widya. kalau apa namanya etika dakwah kepada teman sama sahabat gitu gimana Pak? Soalnya kan kadang kita nggak punya ikatan darah tapi kan tetap mau menjalin silaturahmi yang baik kan sama teman atau sahabat kita gitu. Tapi cenderung kalau misalkan mereka salah gitu ya, terus kita ingatkan kadang suka jadi pecah gitu sama Pak. Jadi sahabat ya, Mm-mm. bukan keluarga kan? Bukan Pak. Kalau keluarga kan ada Hmm. ikatan darahnya gitu. Kalau ini mah Ini antara sahabat persahabatan atau ya. teman gitu. Mm-mm. Eh, Biasanya karena ya gimana tuh kasus-kasusnya tuh biasanya? Jadi putus persahabatan gitu gara-gara dakwah bagaimana? Ini nih, misalkan teman kita ada yang pacaran gitu ya, terus kita ingetin gitu, bahwa pacaran itu sebenarnya nggak bener gitu kan. Kadang kan jadi kayak mereka tuh kayak, kita tuh teman dekat gitu loh, kenapa nggak support gitu, ya kan. Kadang kan kayak gitu gitu, Pak. Padahal kan sebenarnya kita tuh ingetin mereka buat nggak pacaran itu bentuk support kita gitu loh ke mereka. Tapi kadang jadi salah kaprahnya mereka nilainya bahwa kita tuh nyalahin, apa yang udah mereka ambil gitu, apa yang udah mereka pilih gitu. Jadi gimana nih, etikanya supaya nggak terjadi hal seperti itu gitu, Pak? Hmm. Ya, jadi ada 2 judul sekalian ya. Judul pertama itu kalau di buku lama nih ya, di buku lama ini ada judul itu tidak berteman dengan pelaku maksiat. Nah, di sini ya yang di Kapitas Lekta lama. Jadi boleh tuh ya Iqbal tulis tuh. Tidak berteman dengan pelaku maksiat itu yang pertama ya. Yang kedua, etika dakwah kepada sahabat. Itu ya. Etika dakwah kepada sahabat. Ya ini banyak juga kejadian-kejadiannya itu. Jadi yang pertama itu tidak berteman dengan ahli maksiat ya. Yang kedua etika dakwah kepada sahabat. Banyak sih yang apa ya? Mungkin nanti secara khusus akan dikaji ya bagaimana sahabat itu apa gitu ya, fungsi sahabat itu apa, seharusnya bersahabat itu seperti apa.
bersahabat dalam kemakrufan atau kebatilan, terus saling mendukung kebaikan, kan gitu ya nantinya ya. Terus bagaimana kemudian diangkat yang etikanya, bagaimana mengingatkan sahabat tuh harus seperti apa gitu. Nah, boleh itu. Oke, itu udah satu lagi ya, Iqbal ya? Ya Ustadz, satu lagi. Oke, satu lagi. Oke. Nah, itu udah ada 2 tadi dari Widya, ada 2 judul itu. Sesuai dengan di buku lama ini ada nih. Tidak berteman dengan pelaku maksiat. Ini yang mana ya? Nah, ini yang nulis orang Malaysia ini, Najah Natasha binti Mahdir. Itu diambil dari Widya ya, diambil dari Al-Maidah 7879. Tidak berteman dengan pelaku maksiat itu diambil dari Al-Maidah 7879. Ini kemarin yang nulis mahasiswa dari Malaysia ini. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ada 25 nih kita udah. Tinggal satu lagi apa kira-kira? Bisa konten etikanya, bisa juga objeknya. Kalau objek kita udah cukup banyak ini, penguasa, ahli maksiat, milenial, sahabat, keluarga. Cukup banyak ini. Bagus juga ini. Terus pesantren ya tadi ya. Ini makalah ini nggak mudah nih kalau sudah bicara hal-hal spesifik ya tentang pesantren, tentang intelektual. Ini nggak mudah. Karena ini membutuhkan pemikiran. Terus berikutnya satu lagi. Silahkan yang punya ide. Siapa nih yang belum bicara, siapa ya? Dimas. Di mana Dimas? Ininya apa? Iya, Pak. Videonya. Ini, Pak. Videonya dibuka aja biar ketahuan kamu ada di mana. Baik, Pak. Bentar, Pak. Saya buka nih untuk menghargai antum, saya buka ini. Saya juga pakai pakaian rapi sebagai adab, sebagai etika mengajar. Saya menghargai antum ini. Sebenarnya masih ngantuk, saya itu habis ronda ya dari tadi malam. Tapi ya Iya, Pak. inilah, makanya agak terlambat barusan saya. Harusnya 7:30, masuknya jam 8 kurang tadi. Ayo silakan, Dimas, ada ide nggak, Dimas? Mungkin tentang menyikapi dalam perbedaan pendapat dalam suatu ini, Pak, kayak perbedaan mahjab gitu. Kira-kira gimana tuh? Mazhab. Iya, menyikapi gitu. Mazhab. Jadi kan kebanyakan sekarang ini mentang-mentang kita beda mahjab gitu. Mazhab bukan Maksudnya mazhab. Iya, mazhab. Ya kadang suka jadi ini, Pak. Apa tuh namanya tuh? Emang ini yang beda mazhab ada emang. Kayak misalnya kayaknya banyak anak-anak muda yang nggak ngerti mazhab dia apa deh kayak kalau sekarang deh. Iya, kayaknya ya. Mungkin gini, bagus juga. Mungkin yang dikaji adalah sejarah mungkin. Oh, sejarah ya, Pak. Etika dakwah apa ya? Jadi gini. Jadi dulu kan Imam Syafi'i, Imam Malik itu beda mazhab ya, tapi mereka itu kok bisa rukun gitu lah, kira-kira gitu ya. Ya. Kok bisa rukun. Nah, itu perspektif sejarahnya kita coba angkat juga ya.
Kemudian dalam konteks kekinian juga sering terjadi pergulatan ya, pergulatan mazhab yang ada di negeri kita, walaupun sebenarnya sih nggak terlalu, artinya gini lah ya, sebenarnya yang muncul hari ini tuh bukan berbeda karena mazhabnya ya, karena banyak juga yang nggak ngerti mazhabnya. Misalnya Dimas nih, kalau saya nanya Dimas nih ya, Dimas mazhab kamu apa? Syafi'i, Pak. Mazhab apa? Buktinya apa? Kalau Ya, mazhab Syafi'i itu, kalau sholat subuh pakai pakai kunut pakai nggak? kunut, Pak. Ada di kitab apa? Waduh, kitab apa Ya tuh? kan? Iya, kamu kan kamu itu bukan bermazhab gitu. Kamu tuh cuma Oh, dengar-dengar doang. Maksudnya kalau kamu debat nih misalnya sama si Nesya nih ya, Nesya bilang gini, saya mazhab Imam Malik, saya Dimas, Imam Syafi'i. Saya nggak percaya tuh dua-duanya itu. Karena saya yakin Dimas itu nggak ngerti mazhab Syafi'i itu apa gitu. Yakin saya. Yang saya yakin kamu tuh dengar-dengar dari orang, dari ustadz, begini. Terus sholat wudunya cara Imam Syafi'i gimana cara wudunya? Pernah baca nggak, Dimas? Nggak kan? belum belum lengkap sih, Pak. Belum kan? Tahu Nah, iya, dikit-dikit. jadi makanya kalau kita angkat kasus-kasus, kalau kayak tadi misalnya sahabat, nah itu kan memang fakta ya di lapangan ya. Tetapi kalau perbedaan mazhab itu mungkin hanya kalangan tertentu aja. Dan kalau kita flashback ke sejarah memang terjadi ya, Imam Imam Syafi'i, Imam Malik itu beda pendapat gitu ya. Itu biasa gitu, dan mereka bisa hidup bersama, bisa rukun, nggak terjadi konflik apapun. Nah, ini perlu digali juga gitu. Jadi untuk apa ya istilahnya ya, etika dakwah karena perbedaan mazhab ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Satu judul makalah tapi dilihat dari dua sisi. Pertama dilihat dari sejarah ya, sejarah kenapa kok para imam mazhab itu bisa rukun gitu, bisa bisa hidup bersama walaupun beda mazhab itu. Dan yang kedua ya, kasus-kasus yang terjadi hari ini ya. Kasus yang terjadi hari ini misalnya, anggaplah misalnya tentang kunut dan tidak kunut gitu ya. Itu kan panjang banget itu. Jadi kunut tidak kunut itu udah 500 tahun loh usianya loh. Sayangnya yang berdebat itu orang-orang nggak punya ilmu, jadi panjang lebar terus. Padahal udah jelas Imam Malik, Imam Syafi'i itu jelas tuh eh, apa eh, apa namanya ijtihad tentang kunut gitu. Tapi di masyarakat jadi rame gitu. Kenapa rame di masyarakat? Karena yang beda pendapat itu sama-sama nggak ngerti mazhab gitu. Itu aja tuh di situ. Nah, kemudian misalnya bid'ah, tentang bid'ah gitu ya, itu rame juga tentang bid'ah. Nah, seringkali kemudian terjadi semacam konflik-konflik keagamaan antar umat Islam. Bukan semata-mata karena perbedaan mazhab ya, tetapi karena kadang-kadang karena kebodohan juga gitu. Tapi itu sudahlah, itu mungkin akan kita jembatani dengan pemahaman yang baik tentang makalah ini gitu, bahwa faktanya memang ada orang kemudian mengalami semacam konflik sosial antar umat Islam gara-gara beda mazhab. Nah itu ya. Nah ini bagus banget ini judulnya. Jadi nanti kita tambahkan satu lagi, jadi sudah cukup ya. Apa ya? Jadi cuma saya ngangkat judulnya agak susah nih karena eh, ini kan sebenarnya bukan hanya semata-mata dakwah ya. Tulis saja ya Iqbal ya, etika dakwah karena perbedaan mazhab lah, nggak apa-apa lah ya. Itu aja, simple aja. Etika dakwah dalam perbedaan mazhab. Oke, itu dari Dimas ya. Iya, Pak. Oke, jadi cukup. Ini sudah 26, bagus.
yang Dimas tadi saya juga nggak sempat kepikiran itu, Dimas justru kepikiran ya. Walaupun ini agak rumit juga membuat makalah ini karena butuh pemahaman yang bagus juga ya tentang sejarah, tentang mazhab-mazhab itu. Kalau kita ini ya, jangankan antum ya, saya lah gitu ya, itu belum lengkap juga itu bermazhab gitu. Apalagi Dimas. Belum, Dimas itu kalau ditanya kitab Imam Syafi'i itu judulnya apa aja, Dimas bingung gitu. Terus cara wudhu Imam Syafi'i, cara wudhu Imam Malik, atau ginilah, ada kitab yang saya baca itu Fikih 4 mazhab. Dimas udah baca belum Dimas? Fikih 4 mazhab. Belum Pak, baru pernah Belum lihat ya? bukunya. Iya, warnanya kan merah tuh, merah ati itu ya. Ini di sini lagi lewat itu tuh. Lewat apa tuh namanya? Ondel-ondel ya. Nah itu fikih 4 mazhab boleh juga tuh Dimas kalau mau baca ya, itu kan simpel buku itu. Jadi memang tidak semua dikaji tapi cukup lumayan juga itu untuk pengantar awal bagaimana mengenal perbedaan mazhab ya. Sebenarnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu ketika beda pendapat tentang kunut itu apa sih dasarnya itu ada di situ. Ada di situ. Nah, itu untuk semacam pemanasan lah kalau kita bicara mazhab ini kan berat banget ya kita ini ya. Apalagi mahasiswa itu mahasiswa milenial lagi. Wah, udah terlalu berat kalau saya bicara itu. Ada juga mahasiswa yang ketagihan main game. Nah, itu mau banyak kalau sekarang tuh. Yang gitu-gitu tuh. Mahasiswa yang pacaran gitu. Mungkin banyak itu. Tapi mahasiswa yang concern di bidang fikih mazhab itu kayaknya nggak ada mahasiswa sekarang ya. Karena sekarang sudah hedonis ya, hedonis sekali, udah terlalu berat ya bicara kualitas mahasiswa muslim ini, berat banget ya. Ya semoga antum ini yang ada 26 orang ini orang-orang yang soleh ya, orang soleha, kaum intelektual yang betul-betul bisa diharapkan oleh agama ini ya untuk lebih maju. Antum semua tidak terjebak dengan hedonisme hari ini yang luar biasa mengerikan. Di Bogor kemarin ada anak muda wajahnya begitu polos, dia bisa membunuh orang berantai dimasukin ke karung. Pas ditanya nggak merasa bersalah, itu kan fakta terjadi. Dan di Bogor lagi, terkenal kan akhirnya Bogor tuh, gara-gara ada anak muda melakukan pembunuhan berantai. Terus tanpa rasa salah, wajahnya juga begitu polosnya. Luar biasa, mengerikan. Banyak juga anak-anak muda yang mengalami gangguan jiwa. Kemarin di Bandung tuh ada belasan orang di antar orang tuanya dibawa ke rumah sakit jiwa karena gara-gara mengalami gangguan jiwa karena kecanduan gadget, kecanduan gawai itu, kecanduan game online itu. Jadi dia main game online seharian, tiap hari di rumah, sampai ada orang tua mengeluh untuk main game itu orang tua harus ngeluarin uang 3 juta selama sebulan itu untuk anaknya itu. Akhirnya mengalami gangguan jiwa. Nah, itu kan yang kemudian terjadi hari ini itu kan seperti itu gitu. Kalau ada anak-anak muda seusia antum ini kemudian bicara mazhab, bicara fikih, wah luar biasa. Saya bahagia banget itu. Justru yang terjadi hari ini saya sedih. Banyak mahasiswa yang mungkin kecanduan game juga, yang sikap kepada orang tua sudah tidak lagi punya adab, yang spirit belajarnya lemah gitu ya. Mungkin juga ada yang kecanduan pornografi, terus ada juga yang generasi yang cuma berbaring aja lupa ya, malas-malasan lah gitu. Rebahan. Malas-malasan gitu, rebahan lah, generasi rebahan, sampai teman saya kemarin
nulis buku Generasi Rebahan, saya yang merevisi, saya yang editornya itu ya. Itu bagus juga tuh buku itu, Generasi Rebahan itu. Nah, ini yang sebenarnya justru ada di tengah-tengah kita gitu. Beda dengan generasi lama, generasi dulu itu anak-anak muda udah ikut jihad di zaman Rasul, sudah membaca kitab begitu banyak, udah menguasai keilmuan yang mumpuni dan seterusnya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sebagai satu renungan juga ya tentang perbedaan mazhab ini, untuk renungan kita juga. Terutama antum lah, kalau saya kan udah tua ya, udah apa lagi yang ini kalau saya kan. Cuma ini kan memang soal perkembangan teknologi ini kan memang dialami oleh anak-anak milenial ya. Saya sudah ketinggalan, kalau teknologi ketinggalan. Ya dia yang pokok-pokok aja gitu, kayak gini Zoom begini ya pokok-pokok aja. Tapi kalau anak milenial kan jauh lebih tahu tentang perkembangan teknologi yang kadang terjebak kan sama sosial media itu. Oke, mungkin itu. Kemudian yang kedua, jadi supaya sama itu pertama tuh ini ya, latar belakang masalah ya. Jadi nggak usah ada pembatasan gitu, nggak usah. Jadi latar belakang masalahnya apa ya, pendahuluan itu latar belakang masalah. Kemudian langsung pembahasan aja. Jadi kalau misalnya mau membatasi masalah itu ada di latar belakang masalah itu aja. Karena kan judulnya sudah spesifik ya. Etika dakwah sesama sahabat itu kan udah spesifik, tanpa harus dibatasi juga udah oke di situ. Latar belakang masalah ya tadi yang seringkali dua sahabat gara-gara saling mengingatkan dan salah paham itu akhirnya putus persahabatan. Kemudian mungkin tadi ya latar belakang masalah, teori, pembahasan, dan kesimpulan, itu aja. Ada teorinya, ada pembahasan, ada kesimpulan, hasilnya. Nah, mungkin itu aja ini ya. Terus kemudian referensinya, minimal 10 halaman itu minimal ya. Minimal supaya nanti standar semua. Mungkin itu. Iqbal coba dibacakan dari yang ke-15 ya Iqbal ya. Coba baca Bal, yang dari 15 sampai 26 coba baca. Baik Pak. Oke, yang nomor 15 judulnya Adab Debat di Sosial Media. Yang di 16 etika menasihati penguasa dalam kurung secara umum. Nomor 17 etika dakwah di kalangan intelektual. Nomor 18 etika dakwah dalam keluarga. Nomor 19 etika dakwah di lingkungan pesantren. Nomor 20 tadi belum dipastikan judulnya yang mana, jadi saya mencatat 2. Pertama itu menyikapi perbedaan organisasi dakwah atau etika dakwah antar organisasi dakwah. Kemudian nomor 21 etika dakwah di tengah generasi milenial dalam kurung fokus ke budayanya. Kemudian nomor 22 etika dakwah di lingkungan kemaksiatan dalam kurung fokus kepada objeknya. Kemudian nomor 23 sikap dai kepada para penentang dakwah. Nomor 24 tidak berteman dengan pelaku maksiat. Nomor 25 etika dakwah kepada sahabat, dan nomor 26 etika dakwah dalam perbedaan mazhab. Nah, itu Ustaz. Jadi yang tadi yang mahasiswa ya berarti kan itu lagi-lagi tentang perbedaan ya tadi ya. Mungkin ini aja etika
etika dai lah, etika dai kepada sesama aktivis dakwah gitu aja deh. Etika dai kepada sesama aktivis dakwah di kampus gitu, Bal. Tulis. Etika dai kepada sesama aktivis dakwah kampus gitu. Judulnya itu aja ya. Yang nomor 20 berarti apa nih? Etika dai kepada sesama aktivis dakwah kampus. Iya, Gitu. iya. Oke. Bukan kalau sesama kan berarti sesama mah ini ya, apa itu maksudnya ini ya, maksudnya perbedaan organisasi dakwah ya maksudnya ya itu ya di situ ya. Jadi bukan satu organisasi tapi berbeda organisasinya gitu ya maksudnya ya. Nanti diarahkan ke sana. Nah, habis itu ya silahkan ininya siapa? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa, Bal? Abdul Aziz Arbi. Mana Abdul Aziz, silahkan dibagi-bagi ya, 26 orang itu ya. Nanti dikirimkan ke WAG kita. Nanti judulnya apa, siapa yang ditugaskan membuat makalah itu. Ustadz mau nanya Ustadz. Ya, Mangga. Kalau dalam pembuatan makalahnya diisinya kita bisa ini nggak Ustadz, apa cantumin kayak contoh kasus atau kejadian gitu. Ya, itu jadi gini. Jadi yang dijadikan latar belakang masalah itu kasus-kasusnya itu yang sekarang ini, karena kan ini udah spesifik banget ya. Kayak tadi saya contohkan misalnya ada apa namanya keterputusan sahabat gitu, gara-gara diingatkan nggak menerima gitu. Jadi justru harus itu. Jadi yang jadi latar belakang masalah adalah kasus-kasus gitu, kasus-kasus nyata, pengalaman-pengalaman gitu. Itu yang harus diangkat gitu. Nah setelah itu dibangunlah apa teori ya, teori tentang dakwah, teori tentang sahabat gitu ya. Kemudian dianalisa etikanya bagaimana, kesimpulannya apa. Justru itu yang harus diangkat ya. Kasus-kasus itu yang diangkat untuk latar belakang masalah. Oke, yang lain silakan. Pertanyaan yang lain itu udah paham ya? Tadi yang nanya siapa? Faizal Ustadz. Ya seperti itu justru, betul itu. Bisa pengalaman sendiri bisa, pengalaman orang bisa, kasus-kasus yang ada di sosial media bisa, kasus di masyarakat kita bisa, apa aja. Kasus di pemerintahan ya misalnya kasusnya siapa? Yang di penjara gara-gara dakwahin Jokowi, ada nggak yang di penjara gara-gara dakwahin Jokowi? Ngingetin Jokowi gitu. Kan ada tuh ya. Habib Bahar kalau nggak salah Ustaz. Habib Bahar, benar-benar Habib Bahar misalnya, itu kan faktanya Habib Bahar kemudian dipenjara, gitu ya. Nah itu kan bisa dianalisa, bisa digali gitu. Jadi ini persoalan apa nih? Apakah persoalan Habib Bahar yang tidak beretika, apa karena pemerintah yang represif gitu? Itu bisa dilihat gitu nanti. Nah terus secara teori bagaimana? Itu secara teori. Kenapa Allah kemudian meminta Nabi Musa berdakwah secara lemah lembut kepada Fir'aun gitu misalnya, padahal Fir'aun itu jahat gitu. Nah ini bisa dielaborasi di situ. Jadi dari Habib Bahar ke Fir'aun, kemudian kepada teori dan analisa seharusnya bagaimana etika dakwah kepada penguasa. Oke itu, silakan yang lain. 5 menit lagi. Kita kuliahnya nggak usah lama-lama, yang penting intinya dapat. Nah, minggu depan kita presentasinya PowerPoint aja, diatur nanti per minggunya berarti bisa 2 orang lah, dua presentasi lah. Nah, nanti baru antum fokus bikin PowerPoint-nya aja. Nanti untuk narasinya
masih ada waktu cukup banyak ya, mungkin 3-4 sampai akhir sih ya, nanti sampai UAS itu kita susunlah makalah narasi yang bagus, itu nanti ujungnya di bukunya itu. Jadi ringan aja, kuliah ini ringan aja, yang penting kita punya Kapita Selekta kode etik dakwah, itu target kita. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau nanya, silakan. Fauzan, Azima, ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Novia, Nur Sifa, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Oh, udah keren dong, tinggal nulis dong ya. Kamu Novia apa ininya? Judulnya apa? Belum ya? Belum, Pak. Ya emang belum dibagi. Nanti dibaginya. Setelah ini ya. Setelah ini ketua kelasnya bagi judulnya apa, yang nulis siapa. Terus yang presentasi minggu depan siapa. Diurutkan aja. Terus bikin PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak juga. Inti-intinya aja, latar belakang masalah, teori, pembahasan, kemudian kesimpulan. Berarti kan 4 slide tuh. Dikit kan? Yang penting diskusinya diperbanyak, sharingnya, pengalamannya. Dalilnya jangan lupa juga tuh. Itu kan setiap judul itu ada dalilnya yang bisa digali dari Quran dan Al-Hadis. Jangan lupa itu. Dalilnya apa, Qurannya apa, hadisnya apa. Kalau nggak ada hadisnya ya Qurannya. Kalau Quran ada semua itu. Semua judul itu ada. Bahkan ada ayat ya, nanti saya kirim ke grup ya, tentang penyesalan seseorang ketika di akhirat itu ya, dia menyesal kenapa saya kok dulu berteman sama dia gitu. Itu ada itu. Nanti saya kirim ke grup itu. Ada quote-nya itu, ada Qur'annya juga, ada suratnya juga jelas itu. Jadi orang itu sampai akhirat nanti itu menyesal kenapa kok saya berteman dengan ini gitu. Misalnya Ziyad nih, Muhammad Ziyad, saya nyesel berteman dengan Fauzan dulu, kenapa harus sama Fauzan ya gitu. Itu menyesal, artinya sahabat ini luar biasa ya dalam Islam itu ya. Bahkan sahabat adalah cermin. Ada hadis kan, kalau kita mau lihat seseorang itu siapa, lihat aja temannya. Itu lihat aja temannya itu siapa gitu. Oh, temannya dia tukang nyopet, ya pasti copet itu udah. Jelas kalau temannya tukang kabur. Dulu Ziyad orang pesantren bukan? Ziyad di pesantren Iya, enggak? Pak. Pesantren mana? Di Semarang, Pak. Di Baitul pesantren Salam. apa? Baitul Salam Saya orang Mijen, Pak. Semarang. Iya, Saya Bapak. orang Semarang. Saya di Mijen, Nah, Pak. Ziyad pernah kabur nggak waktu di pesantren? Pernah kayaknya, Pak. Pernah ya. Nah, saya mau nanya nih, Ziyad. Kamu kalau kabur, kamu diajak apa ngajak sananya? Enggak mengajak, Pak. Sendiri, Pak. Oh, sendiri. Nah, Masya misalnya nih ya, Allah. misalnya Ziyad mau ngajak orang nih, mau ngajak kabur. Nah, yang kamu ajak itu kira-kira yang mau kabur apa yang nggak mau kabur? Yang mau dong, Pak. Yang mau, artinya yang pernah lah ya, yang pernah kabur lah ya. Nah, itu artinya cermin ya, sahabat itu cermin. Kalau kita tukang kabur, kita akan ngajak yang tukang kabur juga gitu. Dan selalu seperti itu. Karena itu satu peringatan dari Allah ya, kalau kita mencari sahabat itu, yaitu sangat penting ya. Yang kedua bukan hanya sahabat, tapi juga bahkan sahabat di rumah tangga. Ya, sahabat di rumah tangga adalah suami istri. Nah, saya mengingatkan di ruang Zoom ini ya, bahwa kalau antum ahli maksiat, itu antum nanti dapat orangnya itu ahli maksiat juga. Contoh misalnya
antum tukang ke diskotik gitu. Nanti antum ketemu di diskotik itu orangnya itu tukang nonton layar tancap misalnya, itu zaman dulu kan ada layar tancap tuh, sekarang udah nggak ada ya. Itu ada Afwan ya, tetangga saya itu ketemu calon istrinya itu di tempat layar tancap itu dan juga akhirnya menikah. Tapi kalau antum orang pesantren ya ketemu ustadz ustadzah di situ. Kalau antum apa namanya karyawan pabrik ya ketemu di situ. Nah, jadi harus hati-hati betul ya. Kalau antum tukang maksiat jangan berharap mendapatkan atau gini aja lah, sederhana lah. Antum tukang pacaran aja. Misalnya Fauzan ya, Fauzan Azima. Ini misalnya doang, contoh doang. Misalnya Fauzan tuh pacaran misalnya. Kan pacaran kan maksiat ya Fauzan ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, saya mau nanya Fauzan ya, kalau kamu pengen pacaran, punya pacar, kamu kan nyari pacar kan? Yang kamu cari Iya, itu yang mau pacaran apa yang nggak mau pacaran? Yang mau Pak. Nah, yang mau kan? Nah, kalau yang mau kan Ya. kamu pacaran, yang kamu ajak orang yang mau pacaran. Nah, sementara pacaran itu maksiat, ya, berarti Fauzan kamu ketemu orang yang ahli maksiat juga akhirnya, berdua itu. Ke sana kemari berdua, boncengan berdua, ya memang dua-duanya ahli maksiat ya ketemu. Ahli maksiat ketemu ahli maksiat. Tapi kalau hafiz Quran, dia hidupnya menghafal Quran, dia nggak memikirkan itu, nanti Allah akan hadirkan calon istri, calon suami yang hafiz Quran juga. Dan Allah gampang menjadikan dua orang itu bertemu yang sebelumnya nggak disangka-sangka gitu. Jadi orang baik ketemu orang baik, orang jahat ketemu orang jahat, orang maksiat ketemu maksiat. Sahabat juga begitu ya. Sahabat baik ketemu dengan sahabat yang baik. Karena kalau sahabat baik yang satu tidak baik, nanti nggak ketemu, bahkan bisa putus gara-gara perbedaan itu. Nah, betapa pentingnya persahabatan, juga betapa seriusnya Islam mengkaji hal-hal yang mungkin bagi orang itu sepele, tapi Allah sangat serius ya. Bahkan ada hadisnya, ada Qur'annya, seseorang itu di akhirat nanti ada yang menyesal karena bersahabat dengan seseorang. Nah, saya kira udah jam 9, saya harus ngajar lagi. Jazakallah, terima kasih. Selamat membuat makalah PowerPoint ya. Nanti tolong diatur waktunya, minggu depan sudah mulai 2 orang. Perbanyak diskusinya aja, persentasenya sedikit, setelah itu baru persiapan membuat makalah naratifnya sudah bisa dimulai, bisa cari referensi, bisa diskusikan dengan saya nanti seperti apa. Jadi saya nggak fokus kepada nilai, saya fokus kepada hasilnya seperti apa, dan hasil itu kita rancang bersama sehingga buku itu kemudian terwujud. Kalau soal nilai otomatis lah insya Allah lah. Yang penting kita serius, kita sungguh-sungguh ya. Kemudian masuk kelasnya ini juga rajin, walaupun saya nggak mengabsen, nanti antum tulis aja absennya di grup itu aja. Saya praktis aja, nggak mau ribet juga. Baik itu, kalau tidak ada lagi sampai ketemu Jumat depan, insya Allah jam 8 lah, nggak apa-apa deh jam 8. Khawatir ini ada ini lagi. Gitu ya, cukup dulu ya. Iqbal udah dicatat semua ya, Bal ya. Nanti kasih ke ketua kelasnya, Bal, biar disusun. Nanti saya tunggu sampai jam 1 lah disusun di grup itu ya. Baik, nah tatim Baik, Pak. bilhamdalah, dan kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.